Ada ikan sweet lip yang berukuran lumayan besar menjadi tangkapan pembuka yang luar biasa. Saat menyelam, ada kura-kura yang ukurannya sangat besar berenang di samping saya. Jangan ditangkap karena kura-kura termasuk hewan laut yang dilindungi. Ada ikan ilet yang ukurannya masih kecil, skip. Ini dia yang bercorak terang dan cantik. Walaupun ikan ini tidak dilindungi, tapi saya memilih untuk tidak menembaknya agar menjadi hewan cantik yang dinikmati oleh wisatawan yang snorkeling. Sidat laut tidak saya tangkap karena dagingnya kebanyakan tulang. Dari kejauhan ada ikan trevally, saya bidik dan tembak, kena. Ini termasuk ikan pasaran yang saya suka. Pindah ke spot bebatuan, ada dua ikan baronang yang ukurannya lumayan besar. Saya mencoba untuk mengambil posisi agar double shoot, tapi sayang keburu pisah. Saya tangkap satu dan satunya pergi menjauh. Di balik batu ada ikan kakap merah yang ukurannya 4 jari, lumayan menjadi tangkapan tambahan. Ada ikan jenggo. Oh ya, untuk jenis ikan ini ukuran maksimalnya cuma 3-4 jari. Jadi ini adalah ukuran yang pas untuk ditangkap. Ada kepiting rajungan, karena ukurannya yang masih kecil saya skip, biarkan tumbuh lebih besar lagi baru ditangkap. Ada ikan pogot, saya lebih sering skip menangkap ikan ini karena posisinya yang sangat sulit dikeluarkan dan akan berpotensi merusak karang jika ditangkap. Hiu toke. Terlihat seperti kerapu, tapi ini adalah ikan buntal yang beracun. Jangan coba-coba untuk mengkonsumsinya. Di bawah karang gigi ada ikan kerapu yang ukurannya lumayan besar. Di posisi seperti ini harus hati-hati mengambil posisi tembak agar tidak merusak karang. Setelah ditembak, jangan ditarik langsung, cukup tahan dan tarik perlahan agar ikan tidak renang ke sana kemari. Di dasar pasir ada segerombolan ikan serpi atau sejenis baronang. Dengan jumlah yang banyak saya tangkap yang paling besar, lumayan double shoot. Siput raksasa, sepintas terlihat seperti hati buah pisang. Dari kejauhan air yang keruh, saya melihat benda putih di dalam lubang. Setelah saya dekati, ternyata seekor gurita yang ukurannya lumayan besar. Lubang gurita ini berada tepat di pecahan ombak, membuat saya super hati-hati ketika mengeluarkannya. Setelah saya tembak, busur saya kocok-kocok. Ini adalah teknik agar gurita keluar. Setelah bertarung dengan gurita dan ombak, akhirnya gurita ini keluar dengan sendirinya. Untungnya gurita ini sudah masuk ke tali busur. Lihat bagaimana gurita ini mencoba berkamuflase. Tidak menunggu gurita ini sampai masuk ke dalam lubang, saya tarik dan ulur ke pelampung. Di proses ini saya cukup kewalahan karena gurita ini memberontak sampai mencoba menyerang saya. Kalau tidak punya pengalaman, jangan coba main-main seperti ini, apalagi saat menyelam atau berenang di laut. Tidak jauh dari lubang gurita yang tadi, saya menemukan lubang gurita kedua. Dengan kondisi air yang sangat keruh dan berombak, sangat sulit untuk menemukan lubang seperti ini. Tapi syukur dengan modal keberuntungan, saya mendapatkan gurita kedua malam ini. Proses ngeluarin gurita yang kedua ini cukup dramatis. Ketika naik ke permukaan ngambil napas, ternyata gurita ini sudah keluar dari lubangnya. Membuat saya sempat pesimis, tapi syukur setengah dari badannya sudah putih, sehingga kontras dan terlihat ketika saya senter dari permukaan. Tidak menunggu waktu lama, akhirnya gurita ini berhasil saya tangkap. Lihat, tentakelnya berusaha melawan dengan meraba wajah saya. Perburuan malam ini cukup. Sebagian tangkapan saya bagikan ke teman-teman yang nungguin barang di atas. Gurita tangkapan biasanya saya jual, lumayan, harganya cukup mahal. Tapi kali ini saya akan masak dan santap. Keesokan harinya saya memasak gurita tangkapan yang semalam di pantai tempat biasa saya menyelam malam. Oh ya, saya akan ngegrill gurita ini dengan bumbu dan perlengkapan sederhana. Dimulai dengan nyiapin kayu bakar, saya mencari sisa ranting di sekitar yang bisa dimanfaatin. Saya bikin api di luar garis pantai, karena kalau di area pasir pantai akan merusak pemandangan. Sebelum digrill, digoreng, atau dimasak, jangan lupa untuk merebus gurita terlebih dahulu agar tidak alot. Saat direbus, saya menambahkan daun pepaya
batang sereh, dan bawang putih. Fungsi daun pepaya sebagai alternatif alami agar gurita tidak alot. Batang sereh dan bawang putih untuk menghilangkan amis. Walaupun gurita yang saya masak ini lumayan fresh karena tangkapan semalam. Sembari menunggu air mendidih, saya mencuci dan ngegeprek tiap tentakelnya. Fungsinya untuk memecah serat otot pada daging gurita agar tidak alot. Ini adalah salah satu teknik yang digunakan oleh banyak orang. Selain itu, saya juga tidak lupa untuk membersihkan organ dalam gurita. Oh ya, ini adalah area kepalanya, tepat di sekitar matanya, bukan yang berbentuk elips itu. Karena itu adalah badannya, jangan salah kaprah. Tepat di tengah tentakelnya, jangan lupa cabut giginya yang berwarna hitam, karena bahaya kalau sampai termakan. Setelah mendidih, gurita saya rebus sekitar 20-30 menit. Harusnya dengan ukuran sebesar ini bisa sampai 40 menit sampai 60 menit atau 1 jam. Tapi karena ditambahin daun pepaya dan dipukul-pukul sebelum direbus, 30 menit sudah cukup. Sembari merebus gurita, main rubik dulu, hehe. Setelah direbus dan dipastikan tidak alot, saya cuci dan marinasi kembali agar kulit gurita tidak terasa pahit karena efek daun pepaya ketika direbus. Saya diamkan beberapa menit saja. Sebelum digrill, saya nyiapin bahan dan perbumbuan sederhana. Karena saya suka makan pedas, jangan lupa cabenya yang banyak. Setelah saus dan perbumbuan yang lain sudah siap, kita panaskan grill pan. Tapi sebelum itu, jangan lupa diolesin pakai saus tiram. Ini opsional ya, tergantung selera teman-teman. Oh iya, saya tidak pakai margarin karena saya lebih doyan pakai minyak goreng. Ingat, jangan terlalu lama di grill. Kalau terlalu lama, nanti dagingnya bisa alot. Cukup di grill untuk menambahkan aroma saja. Setelah kurang lebih 5 menit, gurita jumbo ini siap kita santap.